Tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati para pengurus Majelis Ta'lim As-Salsabila, yang kita cintai, anak-anak yatim yang bersama kita di tempat yang mulia ini. Singkatnya, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua masih diberikan kesempatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus kita bisa melakukan kebaikan dalam hidup ini, untuk kita bisa melakukan ketaatan, untuk terus bisa beramal saleh selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Termasuk hadirnya kita semua di majelis ilmu ini, walaupun kita tahu memang saat ini hujan sedang turun, tetapi tidak menyurut langkah kita untuk terus ingin melakukan kebaikan, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah dan kebaikan yang sudah kita lakukan, semua itu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus kita mengucapkan salawat. Apalagi hari ini kita masih berada di hari mulia, hari yang spesial dalam satu minggu, di mana hari Jumat itu adalah min afdali ayyamikum, hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, bila mana hari Jumat tiba, maka perbanyaklah engkau bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita akan mengawali kajian kita pada sore hari ini dengan menghidupkan suasana sore ini dengan bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Salatullah Alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini mengangkat tentang etika bertetangga. Pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Tetangga memiliki tempat yang sangat dekat dengan kita. Tetangga itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mohon maaf Allah, dinarak dengan tahu irup mesaan. Menasa? Apakah ada orang yang bisa hidup sendirian? Kita tahu dalam sejarah manusia, Adam alaihissalam, Nabi kurang Nabi Adam. Apa yang kurang dari kehidupan Nabi Adam? Beliau berada di dalam surga. Semua kebutuhannya dicukupkan oleh Allah SWT. Semua keinginannya terpenuhi. Tetapi sayang, karena mesak sama jamaah, karena kita sendirian, dan mai ida dapat mesak nikah dia. Tidak enak, tidak nyaman kalau hidup sendiri. Makanya Allah menghadirkan sosok pendamping Nabi Adam alaihissalam yang diambil dari tulang rusuk beliau sendiri, yaitu Hawa. Ini menjadikan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak tahu di Majelis Taklim Asal Sabila, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu dikasih kuncinya mall epicentrum itu, tinggal sudah sendiri di sana bertahun-tahun, mau? Pokoknya mau ganti baju tinggal ambil, mau makan ambil, tapi sendirian. Setahun di situ sendiri, mau? Lihat Allah, padahal di mall itu ada, mau cari baju tinggal turun, mau cari ini tinggal naik, mau main-main seperti anak-anak bersepeda ada, silahkan tapi sendiri. Yang hidupin sendiri, yang mainin sendiri, makan sendiri, minum sendiri, bersih-bersih sendiri, mau? Lihat, ini menunjukkan kita itu tidak bisa hidup dalam kesendirian. Makanya dalam kajian sosiologi Allah kita kenal manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang selalu bergantung dengan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup dalam kesendirian, makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Itulah makhluk sosial. Termasuk kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan kita, yang selalu berhadapan dengan kita, tempat kita curhat, tempat kita minta tolong, tempat kita mencari perhatian, itu adalah tetangga. Maka tetangga ini dalam Islam memiliki tempat yang sangat dekat, memiliki tempat yang sangat strategis. Bahkan dia lebih dekat daripada saudara sendiri. Bayangkan kalau bapak ibu, ada bapak nggak? Itu kan yang nyuting itu. Emang nggak dianggap bapak dia? Mau setengah bapak, kecuali pakai kerudung ibu-ibu saya bilang. Subhanallah, ini mahasiswa saya ikut terus hari ini syuting di 3 tempat. Mulai di kantor gubernur, kemudian di masjid di Seruni, kemudian sekarang di sini. Yang buat channel dia sendiri, terserah apa namanya saya nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kehidupan manusia, saking pentingnya kita bertetangga, saking pentingnya mencari tetangga, Islam memberikan rambu-rambu. Kalau mau cari rumah, mau membuat rumah, maka jangan cari rumahnya terlebih dahulu, tetapi cari tetangganya terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan dalam hadis al-jaru qablad dar. Tanya tetangganya dulu, cari tetangganya dulu sebelum cari rumah. Makanya banyak orang yang menyesal kemudian. Banyak orang yang tidak nyaman setelah itu. Kenapa? Setelah dia tahu di perumahan ini ternyata di samping kiri kanannya adalah orang yang tidak sama dengan dia.
tidak sama akidahnya, tidak sama, mohon maaf, mungkin keinginannya, tidak sama tujuannya dengan kita. Kenapa? Karena mungkin dia berbeda pandangan, berbeda latar budaya, kemudian berbeda mungkin bahasa dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, penting kita mencari tahu. Itulah yang dimaksud. Kalau Anda mau cari rumah, tanyakan dulu siapa tetangganya. Kenapa? Karena tetangga ini yang paling dekat dengan kita. Tetangga ini yang akan mewarnai kehidupan manusia. Yang solah kehidupan batur, lamun tetangganya baik. Menasa? Kalau tetangga kita orang yang baik, orang yang saleh, orang yang cinta kebenaran, cinta ketaatan, maka mau tidak mau kita akan ikut dengan cara dia. Tetapi bila mana tetangga kita, mohon maaf, dia tidak baik, selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, bahkan mungkin menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, walaupun kita sudah berusaha untuk tidak ikut, karena setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita berinteraksi dengan dia, lama-lama kita juga akan larut, lama-lama kita akan luluh, lama-lama kita juga kalah. Inilah hormati Allah, pentingnya kita melihat tetangga, pentingnya kita mencari tetangga yang baik. Makanya Nabi Daud alaihissalam, di dalam doa-doa yang beliau panjatkan hormati Allah, salah satu di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka jaran salihan. Ya Allah, anugerahkan hambamu ini tetangga yang baik. Wa a'udzubika min jarin su'in. Dan aku berlindung ya Allah, jangan sampai dikaruniakan, jangan sampai diberikan seorang tetangga yang buruk. Bagaimana buruknya tetangga ini ya Allah? Beliau katakan, in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a minni sayyi'atan absyaha. Tetangga yang buruk, dalam doa Nabi Daud, ya Allah saya berlindung dari tetangga yang buruk. Yang bagaimana itu? Yang bila mana dia melihat kebaikan saya, bila dia melihat sesuatu yang bagus yang saya lakukan, diam 1000 bahasa, bahkan bucung terus. Kalau kita berbuat yang baik, dia yang marah, dia yang sakit hati, dia yang Masya Allah, nggak tenang dia kalau kita melakukan kebaikan. Diam saja. In ra'a minni sayyi'atan absyaha. Tetapi bila mana dia melihat keburukan dari saya, melihat kelemahan yang saya lakukan, Masya Allah, marah air bocor, tutul lain. Lihat, ada nggak tetangga seperti itu? Hati-hati ya Allah. Jadi ada tetangga yang kalau kita melakukan kebaikan, justru dia yang sakit hati, diam saja. Tetapi bila mana kita sudah jatuh ketimpa tangga, bila mana kita melakukan kebaikan, mohon maaf, melakukan dosa, maka dia yang ribut sana sini, dia cerita ke sana kemari, sampai majelis taklim yang lain tahu semua. Ya, ini hamdat Allah, tanda-tanda tetangga yang tidak baik. Makanya penting sekali hamdat Allah kita mencari tetangga yang baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa'budullah, firman Allah,
hendaklah engkau menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sampai engkau menyekutukan Allah dalam kehidupan ini. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kaum kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Barulah disebutkan di situ wal jaridil qurba, tetangga yang ada hubungannya dengan kita. Wal jaril junub, atau tetangga yang jauh, tetangga dekat atau tetangga yang jauh, kita semua wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Ini perintah Allah. Bayangkan perintah ini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersanding lurus dengan perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu memiliki posisi yang sama dengan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Bila mana ada orang menyakiti tetangga, maka sama saja dia menyakiti Allah, menyakiti orang-orang yang beriman. Bila mana dia sudah baik kepada tetangga, maka sebenarnya dia sedang merawat agama dia sedang menjaga ajaran agamanya. Karenanya hormati Allah, dalam Islam standar keimanan seseorang, salah satu di antara ukuran orang itu beriman atau tidak, bila mana dia bisa memuliakan tetangga. Kalau dia sudah tidak bisa memuliakan tetangga, kalau dia sering menyakiti tetangga, walaupun sholatnya rajin, walaupun ngajinya sampai ke Lombok Timur sana, karena baru Lombok Tengah, luar biasa. Ini kalau sudah nggak ngaji di sini udah di Lombok Tengah. Nah, ini hebat ini. Besok mungkin ke Dompu sana, silahkan saja. Tetapi satu hal yang perlu saya ingatkan, walaupun ibu-ibu rajin ngaji, tetapi kalau sama tetangga tidak baik, berhenti saja ngajinya. Tidak perlu ngaji lagi. Cukup ngajinya di Salsabila saja di sini. Biar saya yang ngasih ngaji. Ya, jangan pergi jauh-jauh, nanti terik tumpah melaun. Menintan hujan, menintan basah, tiang khawatir saja kalau pergi ngaji saat ini ya. Ini rahmat Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sering Tiang katakan, orang yang paling dekat dengan kita, taruhlah model Tiang, punya banyak saudara. Ada yang di Peraya, ada yang di Lombok Barat sana, ada yang di Mataram. Ibu-ibu, kalau saya ada musibah atau ada sesuatu yang harus saya butuhkan, apakah saya harus menelpon ke Belencong dulu? Tidak mungkin. Apakah saya harus mengatakan ke Peraya dulu tolong ke sini? Tidak mungkin. Maka orang yang paling dekat dengan saya bukan saudara saya, tetapi tetangga Tiang yang ada di depan dan di belakang, itulah saudara yang paling dekat dengan saya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanda orang itu beriman, salah satu di antara tandanya adalah bila mana dia bisa memuliakan tetangga, itulah orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga, maka orang ini masih dipertanyakan kualitas imannya. Makanya ada seorang perempuan dilaporkan oleh perempuan yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq." Ya Rasul, saya punya tetangga, kata ibu-ibu ini. Kenapa? Ya rajinnya Masya Allah ya Rasul. Kalau bicara sholat, mungkin dia ahli sholat di komplek kami.
Kalau bicara puasa ya Rasul, Masya Allah, hampir setiap hari dia puasa. Jangan tanya kalau Senin Kemis, jangan tanya Ayyamul Bid, jangan tanya dia Saum Daud, pasti dia lakukan. Terus, sedekahnya lancar ya Rasul. Sedekahnya paling lancar di antara kami. Terus kenapa engkau laporkan dia? Ya Rasul, illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayang sekali ya Rasul, tetangganya kasihan. Selalu saja dia nyakitin tetangga, selalu saja dia sebut kejelekan tetangga, selalu saja dia memfitnah tetangga. Padahal rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi sama tetangga dia tidak baik. Mohon petunjuk ya Rasul, apa hukumnya orang seperti ini? Beliau langsung memponisnya, hiya min ahlin nar, orang itu wajib di neraka. Ibu-ibu, wajib. Beliau nggak mengatakan insya Allah atau mungkin nanti tidak ada, langsung kata beliau orang ini harus di neraka. Sebaliknya ada seorang ibu-ibu yang dilaporkan oleh ibu-ibu yang lain di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, orangnya ya biasa-biasa saja. Sholatnya saja mungkin ya syukur-syukur wajibnya habis. Kadang-kadang berat sekali sholatnya. Puasa ya Allah jangan tanya. Syukur Ramadan bisa selesai ya Rasul. Bicara sedekah ya Allah pelitnya juga luar biasa. Karena memang dia nggak punya apa-apa ya Rasul. Dia nggak punya apa-apa ya Rasul. Dia memang sederhana, tidak kaya, ya. Dia tidak punya harta ya Rasul. Tapi Masya Allah, kalau urusan tetangga, orang senang sama dia, orang nyaman sama dia. Kalau sebut ibu si ini, Masya Allah tetangganya langsung senyum saja. Kan ada, kalau sebut ibu A, senyum orang, senang. Karena sudah tergambar orang ini baik. Tapi kalau sebut ibu B, langsung kita merengut. Ya kan? Kenapa? Karena ibu ini Masya Allah mulutnya nggak bisa dijaga, suka menyakiti, suka memfitnah orang. Ada ibu-ibu seperti itu. Begitu sebut namanya saja, kan begitu? Gitu. Tapi kalau si ibu ini Masya Allah ya, jadi seolah-olah kehadirannya ditunggu. Bukan begitu? Ya. Ada ibu-ibu yang begitu disebut Masya Allah, kebayang sudah pasti bawa permen, pasti bawa es, pasti bawa makanan. Kan begitu? Ya. Ada ibu-ibu yang satu nyembih wah nih. Begitu. Begitu datang ibu si A aneh. Onya-onya bih makanan di sini. Ada ibu yang seperti itu, dikenal di komplek. Ibu si ini Masya Allah udah dikenal sudah itu. Pokoknya ya cocok. Tahu mana cocok? Cocok itu Masya Allah. Ya udah pelit, tapi kalau punya orang habis dimakan, kan begitu? Hati-hati ibu. Ada yang dilaporkan di hadapan Rasul, ya Rasulullah orang ini sholatnya pas-pasan, puasanya juga mungkin sekali setahun dia puasa, sedekahnya ya kadang-kadang kalau dia dapat rezeki sedikit ya sedekah, kalau enggak juga, tapi jarang dia tidak sedekah. Cuma ya Rasul orangnya baik sekali. Kalau sudah sebut nama dia, tetangga itu senang sekali. Orang pada senang bersahabat sama dia. Pokoknya menyenangkan ya Rasul. Bagaimana hukumnya orang seperti ini? Langsung Rasul mengatakan, hiya min ahlil jannah. Orang ini wajib masuk surga. Lihat. Ini pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah 3 kali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata beliau? Wallahi la yu'min. Demi Allah orang ini belum sempurna imannya. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Wallahi la yu'min. Orang ini tidak beriman. Demi Allah kata Rasulullah SAW. Qila ya Rasulullah man? Ya Rasul siapa sih yang engkau bersumpah tadi tidak beriman? Apa kata beliau? La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya sendiri tidak nyaman dengan keberadaan dia. Orang yang bertetangga tetapi tetangganya menjadi tidak senang dengan dia. Kenapa? Karena dia usil, tutur katanya sering menyakitkan orang, tindak tanduknya juga menyakitkan tetangga dan lain sebagainya. Maka orang ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam belum dikatakan sebagai pribadi yang sempurna imannya.
Inilah rahmat Allah pentingnya kita menjaga hubungan dengan tetangga. Karena tadi yang katakan, kita tidak mungkin merasakan kenyamanan dalam hidup ini kalau tetangga kita tidak baik. Tetapi kalau tetangga kita orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat, Masya Allah, kita ini akan nyaman hidupnya. Kalau toh ibu-ibu pergi pengajian, sudah nggak perlu khawatir. Tidak perlu ibu-ibu merasa was-was. Kenapa? Ada tetangga yang soleh, pasti dia menjaga kita, pasti menjaga anak-anak, pasti menjaga keluarga kita di sana. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi bila mana tetangga kita tidak baik, mohon maaf, rumah sudah dikunci pun dia tahu caranya membongkar rumah itu, cara membedah rumah, cara membuka rumah, dia tahu. Ya, kenapa? Karena dia tidak baik. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu beragama sangat tergantung orang yang paling dekat dengan dia. Ya, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak. Tetapi dalam urusan yang dekat juga adalah tetangga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tetangga kita orang yang baik, maka dia akan mewarnai dengan kebaikan. Kalau tetangga kita orang yang saleh, maka lama-kelamaan kita yang jauh dari Allah, yang malas ibadah, kadang-kadang malu. Kenapa? Karena tetangga kita tetangga yang baik, tetangga kita tetangga yang soleh. Lama-kelamaan kita ikut menjadi pribadi yang soleh. Lama-lama kita ikut menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baik. Makanya dalam teori pendidikan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, di antara faktor yang mempengaruhi pendidikan seseorang, suksesnya seseorang, baiknya seseorang itu adalah pertama, selain lingkungan yang paling dekat dengan dia, tentu orang tuanya, ya. Yang kedua adalah sekolahnya. Sekolahnya kita cari sekolah yang baik. Tetapi ingat, walaupun orang tuanya baik, sekolahnya baik, maka yang mempengaruhi ketiga itu adalah lingkungannya, tempat tinggalnya. Makanya tempat tinggal ini harus benar-benar tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang nyaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya Allah menjelaskan, arba'un min sa'adatil mar'i. Paling tidak ada 4 yang menjadikan kita bahagia. Berapa? Berapa? Kurangi 1 berapa? 3. Kurangi 2 berapa? 2. Alhamdulillah, hebat ibu-ibu kalau sudah urusan hitung-hitungan. Masya Allah. Jadi ada 4 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan kita bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i. Kebahagiaan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh 4 faktor. Mana yang 4? Yang pertama kata beliau, al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah. Istri yang salihah. Pertanyaannya, oke, kalau istri yang salihah, apa tidak perlu suami yang saleh? Jadi ingat, penyebutan dalam hadis menyebutkan perempuan bukan berarti laki-laki tidak perlu saleh. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini perempuan yang saleh berarti pasangan yang saleh. Maka kalau perempuan yang salihah juga kita yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang saleh. Karena banyak hal di dalam urusan mencari jodoh, ya, apalagi dalam urusan mencari jodoh itu disebutkan tungkahul mar'atu. Perempuan itu kalau kita pilih cari yang begini-begini. Padahal perempuan juga boleh memilih. Bukan laki-laki saja yang memilih, tetapi perempuan juga boleh memilih. Cuma kenapa kalau dalam hadis itu selalu perempuan saja yang menjadi objek? Karena dalam urusan memilih, urusan mencari, yang paling aktif itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang midang itu laki-laki apa perempuan? Jadi kenapa disebutkan perempuan saja? Karena memang dalam
Faktanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang lebih banyak mencari pasangan itu adalah laki-laki, walaupun yang dimaksud di situ juga perempuan. Maka hal yang sama dengan kebahagiaan seseorang. Seseorang itu akan bahagia kata Rasul manakala dia memiliki pasangan yang saleh dan termasuk perempuan atau istri. Kenapa istri itu harus salihah? Karena seringkali yang menjadikan suami itu tidak baik itu juga dipengaruhi oleh istri. Banyak sekali dalam riwayat-riwayat bagaimana seorang nabi berdakwah, bagaimana seorang nabi melakukan kebaikan. Ternyata yang membocorkan rahasia, ternyata yang tidak beriman kepada nabi itu juga istri-istri para nabi tadi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran misalnya, ya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ada istrinya Nabi Lut, ada istrinya Nabi Nuh. Itu tergolong orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh suaminya. Bahkan dalam riwayat banyak sekali suami-suami yang saleh, suami-suami yang baik, karena ulah daripada istri, karena permintaan daripada istri yang terlalu banyak melebihi kemampuan dia, menjadikan dia tidak lurus dalam kehidupannya. Makanya Nabi Daud itu di dalam doanya, ibu-ibu, salah satu doa Nabi Daud, Allahumma rzuqni zaujatan salihatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, anugerahkan saya pasangan, dalam hal ini istri yang salihah, yang bisa menjadikan saya bahagia dunia akhirat. Wa a'udzubika min zaujatin tusyayyibuni qabla waqtil musyib. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan saya dari siapa? Dari istri yang membuat saya ubanan terlebih dahulu sebelum saya harus ubanan. Ibu, ada bapak-bapak yang mohon maaf di rumah itu nggak betah, karena yang dilihat itu mata istrinya terus, uang terus, pokoknya kepeng terus. Jadi dia Masya Allah pusing 7 keliling, tidak nyaman ke sana kemari. Walhasil tanda-tanda itu terlihat dari rambutnya, masih muda sekali, sudah ubanan semua. Kalau saya kan alhamdulillah aman. Nggak ada kalau saya. Tapi ada yang Masya Allah anak-anak muda Masya Allah. Makanya kadang-kadang baru dia rasakan pusing itu setelah menikah. Kan ada di dalam WA group ini, saya nggak tahu, ini hanya sekedar intermezzo ibu-ibu ya. Jadi ada dalam WA itu saya dikirimi, ada seorang suami yang minta dipijitin oleh istrinya. Dek, pijitin dong. Masya Allah dipijitin sama istrinya terus. Enak pak, enak sekali. Akhirnya nanya istrinya, Pak, dulu sebelum nikah siapa yang mijitin Pak? Apa kata suaminya? Dulu sebelum nikah saya nggak pernah pusing. Sebelum saya nikah nggak pernah pusing, setelah nikah saya pusing-pusing terus. Kenapa bisa pusing ibu-ibu? Karena tadi permintaan istrinya terlalu banyak. Bayangkan seperti yang saya sampaikan kemarin di Lendang Lekong, ada ke ibu-ibu ngeredit panci, Masya Allah, padahal nggak digunakan itu panci. Ada yang kredit penggorengan padahal nggak pernah dipakai. Ada yang kredit apalagi bak. Jadi bapak-bapaknya bingung, ini kapan mau dipakai, uangnya sudah habis. Ini nggak pernah dipakai, subhanallah. Ada ibu-ibu yang bajunya capnya belum dibuka sampai detik ini, nggak pernah dipakai. Pakaiannya, kain sarungnya, pokoknya semuanya ada, nggak pernah dipakai-pakai. Bagaimana nggak pusing suami? Hati-hati loh ibu-ibu, jangan membuat suaminya ubanan terlebih dahulu. Yang kasihan juga ibu-ibu, kalau suaminya nampak tua, apa kata dunia? Orang lain aja nggak suka ngeliat apalagi suami istri.
Kenapa sudah lusuh, sudah lecek, sudah uban, sudah bau lagi, subhanallah. Nauzubillah ya, jangan seperti itu. Jadi jangan membebani suami di luar kemampuan. Makanya jadi istri itu syaqaiqur rijal. Istri suami itu adalah partner satu sama lainnya, sehingga tidak ada yang harus dominan. Oh, karena dia ini dia harus lebih, tidak. Tetapi semuanya saling melengkapi. Ada kekurangan di sana sini, pasti tidak ada manusia yang sempurna. Suami banyak kekurangan, disitulah istri bisa menambal kekurangan. Suami juga demikian, istri juga hadir. Semuanya itu saling melengkapi satu sama lainnya. Inilah yang akan menjadikan kita bahagia bila mana kita memiliki pasangan yang baik. Yang kedua, yang menjadikan kita berbahagia, kata Rasulullah SAW, adalah al-jarus salih, tetangga yang saleh, tetangga yang baik, seperti penjelasan tiang tadi. Karena kalau dia sudah baik, kita juga ikut baik, kita ikut nyaman. Anak-anak bisa bermain lepas, anak-anak bisa melakukan kegiatannya. Kenapa? Karena tetangganya juga ikut memberikan andil yang baik. Kan ini ada, kita punya tetangga, nak, sudah nak, HP-nya jangan dipegang nak. Iya bu, tetangganya, nih HP. Begitu. Di rumah dia nggak boleh pegang HP, di tetangganya sudah main aja HP, terus main. Jadi subhanallah, memang anak kita kadang-kadang tidak mendapatkan milieu yang bagus. Tetapi kalau misalnya kita punya tetangga yang bagus, nak sudah waktunya sholat, nak pulanglah dulu nak, misalnya dia akan memperingatkan, nak yang begini nggak baik nak, tolong. Jadi dia akan memberikan kebaikan buat anak kita, dia akan menasehati anak kita. Jadi kalau ada kekurangan, kalau ada yang perlu, kita harus saling melengkapi. Tetangga itulah yang akan melengkapi kita. Inilah pentingnya seseorang itu memiliki tetangga yang baik. Dan bila mana kita memiliki tetangga yang baik, itulah yang akan membahagiakan kita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Rasul katakan apa? Wal markabul hani. Adanya alat transportasi yang cukup. Jadi tiang tidak mengatakan merek-merek yang bagus. Harus ada alat transportasi yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini tahu pemetak Semaman edak milih mobil. Mobilnya mohon maaf dia sudah request, tetangganya punya mungkin yang baru CRP. Pak, kapan kita punya CRP? Jadi semua yang ada di tetangga dia ingin. Mohon maaf, inilah yang tidak akan menjadikan kita bahagia bila mana dalam urusan-urusan dunia kita selalu menoleh ke atas. Makanya Rasul SAW dalam urusan dunia apa kata beliau? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Cari atau lihat orang yang berada di bawah kita. Untuk apa? Seperti yang dibacakan tadi oleh Bunda Hasibah, bahwasanya kalau itu yang kita lakukan, maka itu yang akan menjadikan kita bersyukur dalam kehidupan ini. Tetapi bila mana kita melihat terus ke atas, tetangga punya ini kita mau, tetangga punya itu kita yang kepingin dan lain sebagainya, maka kita tidak akan tenang. Maka Rasul katakan ada transportasi yang cukup, yang sederhana, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita belum bisa beli mobil, kebetulan yang ada hanya sepeda motor, ya sudah pakai sepeda motor itu. Kalau sepeda motornya juga mungkin tidak ada keluaran yang baru, nggak apa yang lama, yang penting ada. Nggak ada mungkin transportasi seperti tadi, mungkin sepeda, nggak ada masalah. Ini yang dimaksud. Jadi bukan berarti harus ada transportasi yang baik, yang bagus, tidak. Tetapi alat transportasi yang bisa menjadikan akses kita lebih mudah. Ini juga menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan. Yang terakhir di antara yang 4 kata Rasulullah SAW, yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah wal baitul wasi', rumah yang cukup. Jadi kalau artinya itu rumah yang luas, tapi kan luas itu harus dimaknai bahwasanya rumah yang cukup. Ya, ada rumah itu penting. Jadi jangan sampai kita
cari rumah ke sana kemari, nggak punya rumah, sudah sekian tahun nggak punya. Walaupun rumah itu pas-pasan, rumah itu bedek, yang penting milik sendiri. Makanya sering yang katakan kepada ini ibu-ibu yang baru atau bapak-bapak yang baru berumah tangga, kalau bisa usahakan jangan sampai bersama orang tua. Kecuali memang itu anak terakhir atau memang anak satu-satunya, silahkan. Tetapi kalau kita banyak saudara dan kalau kita sudah berumah tangga, idealnya itu kita cari rumah walaupun kecil, tetapi kita bisa mandiri, bisa bertanggung jawab sendiri. Itu jauh lebih baik dibanding kita tidak punya rumah. Maka rumah itu juga sumber kebahagiaan ibu-ibu. Apalagi kalau rumah itu bagus, rumah itu luas, akan lebih menyenangkan. Tetapi secara prinsip yang katakan tadi, jangan melihat yang tinggi-tinggi dalam urusan dunia, tetapi mari dalam urusan kebaikan boleh kita melihat yang atas, tetapi dalam urusan dunia mari kita lihat yang di bawah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus benar-benar menjaga hubungan kita dengan tetangga. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar," kata Rasul SAW, "idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Abu Dzar, kalau di rumah itu masak-masak. Ibu-ibu masak-masak apa enggak? Masak. Kalau masak, kata Rasul, tolong perbanyak kuahnya. Apa tujuannya? Supaya ibu-ibu bisa memperhatikan tetangga, bisa memberi kepada tetangga, bisa bagi-bagi kepada tetangga. Sehingga kalau mohon maaf buat bakso misalnya, nggak apa-apa, cukup sekilo saja. Misalnya nanti di situ tetangganya 2 pentol, nggak apa-apa. Jadi yang dilihat itu bukan baksonya, tetapi bagaimana ketulusan hati kita sebagai tetangga. Makanya para ulama membatasi, bahkan ibu-ibu, tetangga itu kalau tadi dalam Al-Quran disebutkan, ada yang disebut dengan al-jarizil qurba, tetangga yang dekat sekali. Ya yang dekat mungkin 1, 2, 3, termasuk mungkin ada hubungan keluarga dengan kita. Ya sudah kalau itu yang kita mampu. Tetapi kalau kita mampu yang lebih banyak, 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang, itu juga tetangga namanya. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka kalau mampu. Sehingga kalau mungkin ada ruah besar, ya prioritaskanlah mereka itu yang 40 ke rumah. Jangan loncat-loncat. Samping rumah enggak, sebelah sana, yang sana enggak. Nah ini bukan orang yang baik dalam bertetangga. Inilah cara Rasul supaya kita bisa merawat. Ini kadang-kadang Masya Allah kita gorengnya teri. Sudah begitu gayanya Masya Allah, bertanja doang ngendek. Denara bertanja, tidak ada istilahnya berbagi atau memberi, ya Allah. Padahal semua tetangga itu mendapatkan baunya minimal. Alhamdulillah, Bu, ayo kita makan, Bu, ayo kalau mau berkenan. Paling tidak ada basa-basi. Masa kita keluar ini sudah goreng terus keluar, ayo Bu. Bukan ya kalau nggak ada orang ya jangan dikasih tahu. Ya, jadi itulah cara merawat hubungan tetangga. Termasuk kata Rasul SAW, di antara caranya adalah tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka Anda akan saling mencintai. Makanya sering yang katakan di majelis ilmu, orang Arab itu ibu-ibu kemana-mana bawa permen. Dia beli permen untuk apa? Kalau ada anak-anak kecil kasih dia permen. Besok ibu-ibu ditunggu sama anak-anak, ini ibu-ibu yang solehah itu pasti dia bawa permen. Ada lagi anak-anak, ini ibu yang masem itu ini katanya. Ini ibu yang bucung itu katanya. Dia sudah ada nilai-nilainya sama anak-anak. Maka terlebih lagi sama tetangga, hendaklah kita saling berbagi dan memberi. Dan yang terakhir yang bisa Tiang sampaikan, agar kita merawat hubungan dengan tetangga, hendaklah kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan pelit dengan salam. Jangan pelit untuk mengucapkan salam. Ini kadang-kadang kita walaupun
lewat bersamaan, atau mungkin kita ketemu di mana, kadang-kadang kita diam. Inilah kekeliruan kita. Padahal apa salahnya kalau kita mengucapkan assalamualaikum, kecuali kepada tetangga yang non. Tetapi mohon maaf, hadirin Allah, dalam Islam orang yang non muslim sekalipun mereka punya hak. Ada yang namanya hak tetangga. Makanya ada salah seorang sahabat, waktu itu beliau menyembelih kambing. Apa kata beliau? Tolong kasih yang Yahudi, tolong ingatkan ke Yahudi, tolong ingatkan. 3 kali beliau berpesan. Kenapa? Ini perintah Rasul SAW. Jadi orang non muslim sekalipun, kalau memang itu dekat sekali dengan kita, mereka juga punya hak. Makanya di dalam hadis disebutkan, kalau tetangga itu ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka dia dapat 3 hak. Ini ada hubungan saudara atau bibi atau mungkin ponakan, tetangga. Kalau kita memberi kepada dia, maka kita dapat 3 kebaikan. Apa itu? 1, kebaikan hakul qarabah namanya. Yang kedua, hakul Islam, karena dia sesama muslim. Yang ketiga, hakul jiron, dapat 3 dia kebaikan. Kita dapat 3. Tetapi kalau orang lain muslim berdekatan dengan kita, kita dapat 2 kebagiannya. Apa itu? Hakul Islam wa hakul jiron. 1, karena dia muslim, kita dapat dia kebaikan. Dan yang kedua, karena dia tetangga. Tetapi kalau non muslim, kita dapat 1, yaitu hakul jiron. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Makanya ini yang terakhir hadis Rasulullah SAW. Mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu datang terus setiap waktu, setiap saat. Hanya apa kata Jibril? Ya Nabi Muhammad, ingat tetangga, ingat tetangga, ingat tetangga. Setiap saat beliau berwasiat. Sampai-sampai kata Rasul apa? Kalau ada orang yang pantas mendapatkan warisan, maka yang harus mendapatkan warisan itu adalah tetangga. Kenapa? Saking seringnya Rasul mengingatkan saya, ingat tetangga, ingat tetangga, ingat tetangga. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, melalui majelis ilmu yang kita sampaikan saat ini, dari ceramah yang Tiang sampaikan, semua kita benar-benar memberikan hak tetangga itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengambil haknya, jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita tidak baik hubungannya dengan tetangga. Karena mohon maaf, itulah yang akan menjadi standar beriman atau tidak kita. Itu sangat ditentukan hubungan kita dengan tetangga. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan kebaikan dan selalu merawat hubungan yang baik ini dengan kebaikan, sehingga kita semua akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan dari penyampaian ini. Sebelum yang akhiri penjelasan ini, mari kita berdoa bersama. Tetapi ada di antara jamaah-jamaah kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian dan juga sedang mendapatkan rezeki. Ada Ibunda Hajah Husnul Fikhiyah yang beliau saat ini lagi sakit. Kita doakan di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, sehingga bisa beraktivitas kembali, bisa mengikuti kajian seperti biasa. Ada jamaah kita juga yang akan berangkat atas nama Ibu Wati, insya Allah akan berangkat umroh. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya, diberikan kesehatan dalam perjalanannya, dan yang paling utama adalah beliau bisa melaksanakan semua rukun-rukun umroh dengan baik, dan pulang pun beliau itu bisa mendapatkan predikat umroh yang diterima al-makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا من أسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.